Waalaikumsalam. Ya, hari ini pagi yang cerah ini saya ingin wawancara pemilik wisata alam Bukit Sadewa ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Amin. Ya, awal pembuatan wisata alam ini seperti apa sih Pak Haji sendiri? Nah, untuk proses awal itu kita juga kan yang namanya manusia itu kan nggak tahu minimal pada saat itu kan bulan puasa atau bulan Ramadan, bermain saya bolak-balik ke tempat ini karena memang sudah lama sih kan gitu, karena ini kita punya, memang kita belum berpikir bahwa ini dijadikan apa awalnya kan gitu. Nah, di bulan Ramadan itu kita mencoba bolak-balik ke sini karena ini untuk kita bikin apa yang paling pantas kan itu. Nah, kebetulan jalan dari Lewi Karet menuju Kampung Corai itu udah mulai diperbaiki atau ada pengecoran Udah jalan. bagus lah ya ini. Ya udah mulai bagus lah kan gitu. Kelihatan kan banyak juga pengunjung yang main-main ke Corai itu seakan-akan tidak ada tujuan yang pasti kan gitu. Kita coba waktu itu kita buka tempat ini, kita terangin semua, kita bersihin. Nah inilah jadinya kita ingat di desa orang lain ada yang namanya rumah pohon kan itu. Nah kita mencoba karena kita menghadapi mau hari libur lebaran ya. Lebaran kan itu, liburan habis puasa orang kan suka pada main ke sana libur kemana. Ya, kebetulan kan pas di situ ada COVID lockdown namanya kan itu, banyak orang mungkin mainnya ke gunung bukan ke kota. Kalau di kota itu kan banyak orang dan ada juga perbatasan jarak kan gitu. Nah kalau di gunung kan kebetulan udaranya masih bersih. Nah kita coba membuka tempat ini dijadikan boleh dikatakan rumah pohon lah kan itu. Alhamdulillah pada saat itu sambutan masyarakat di sini sangat baik, antusias sekali. Jadi sangat senang kan gitu, pengunjung yang dari luar juga sampai Bekasi sudah nyampe ke sini, alhamdulillah. Mantap. Dari Bekasi, Depok udah nyampe ke sini. Dia sangat senang, dia memberikan saran-saran yang mungkin bahannya harus diperbaiki. Nah kita coba pada hari ini pun pada saat kita wawancara ini juga kita dalam terus perbaikan, dan kita akan membuat spot-spot baru. Banyak bambu, banyak kayu, kita lagi bangun WC umumnya kan gitu. Nanti juga kita akan membuka ke depan ada gazebo kecil-kecil buat nanti, karena kita akan diadakan di atas ini ya, di atas ini ke sana itu nanti akan dibuatkan gazebo kecil buat khusus. Nanti kita akan buka menu juga, ada menunya. Jadi ke depan nanti ada menu ya. Ya ada menunya, terus ada camping ground juga, nanti ada gazebo juga. Nanti kita coba untuk nanti ada tempat pertemuan khusus nanti di bawah itu sama. Jadi bisa booking buat meeting lah ya. Ya buat meeting ya. Apa kan kebetulan kan di sini sinyal juga bagus, penerangan juga sudah bagus, listrik intinya udah ada. Terus kita akan mencoba juga membuat pemain buat anak-anak, tapi ini kan karena kita juga mau buka ya kolam renang kecil buat khusus buat anak-anak, tempat bermain di sini. Karena di sini itu di sebelah ya sebelah di bawah kan gitu. Itu karena kita tempatnya udah diterangin kan gitu di sini. Nanti kita di situ ada camping ground, di situ ada juga gazebo buat yang menarik meeting. Ini Pak Haji, tadi kan saya sempat lihat-lihat di bawah kan ada spot camping ground gitu. Yeah. Itu seperti apa sih nanti mengenai dari biaya sewanya dan itu perempuannya berapa, apa seperti apa Pak Haji? Kalau untuk biaya sewa itu tergantung, nanti kita ada mungkin untuk nantinya ya, berapa Pak Haji? Untuk per orang mungkin untuk satu malam itu kita 10.000 per orang. 10.000 per orang ya, 10.000 kan kita hanya menyediakan hanya khusus untuk camping ground. Di sini ada satu tenda itu 2 orang ya, mungkin itu dia buat tenda sendiri. Nanti kita hanya pokoknya hitungan per orang 10.000 gitu ya. Kan setenda isi 5 hitungannya seorang 10.000. Ya, 10.000 per itu orang udah free
WC umum, penerangan dan sebagainya ya udah ikut Iya. ke sana ya Pak Haji. Iya, cuma memang makan nggak dapat. Oh, Cuma hanya WC umum udah Ada gratis. gitu. Di situ mau selfie juga udah gratis. Misal habis camping kan, habis nginep atau apa, di sini ada tempat foto-foto selfie itu udah gratis semua. Kan gitu. Ya, poin menarik adalah di sini selfie free, selfie. Yang kedua juga nanti tentunya camping ground di sini bawa makan dari rumah ya. Karena memang tidak tersediakan di sini gitu. Paling untuk ngopi ininya mah warung ada di depan. Ada warung, ada kalau buat ngopi ada warung kan gitu. Jadi ada beberapa keunggulan ya Pak Haji ya di sini ya. Yang saya lihat berarti untuk tempat beristirahat, Ya, nikmatin benar, suasana ya. alam sambil ngopi. Yang kedua yang udah jadi tempat untuk camping ground. Iya. Ya mungkin yang ketiganya yang tadi kolam untuk anak-anak ya nanti jangan ke depannya ya mudah-mudahan tidak ada halangan Iya. dan tempat ini bisa menjadi maju ya dan menjadi kebanggaan tersendiri ya. Iya. Karena kan ini punya pribadi gitu kan Iya. tidak ada sangkut paut sama orang ya. Ini bisa menjadi kebanggaan untuk desa sendiri ya Pak Haji. Iya, iya. Karena memang di desa ini belum ada lah ya Belum. orang pribumi yang membuat wisata alam seperti ini Iya. gitu. Ya makanya kita kan tujuannya baik kan itu. Satu, saya mau lihat pengunjung yang suka bermain kecora itu sangat banyak sekali setelah jalan ini bagus. Jadi kalau ada misalnya wisata-wisata seperti punya saya ini pribadi, wisata Bukit Sadewa ini kan jadi pengunjungnya ada tujuannya, ada tempat misalnya dia mau foto-foto, terus ada udah mau bermain, dia mau ngopi, misalnya mau berfoto itu kan kita udah siap di sini. Jadi udah jelas. Kalau misalnya mau ke Ciora itu dia pasti ada tempat selfie atau langsung ada wisata alamnya kan gitu. Jadi ada tujuan khusus. Jadi bukan hanya bolak-balik lihat bagaimana keadaan Ciora gitu. Jadi kita udah nyediain kan itu. Dan satu lagi yang menjadi menarik dari sini tuh bisa tembus ke Curug Ciore langsung ya. Curug Ciawi Tali ada di bawahnya Curug Ciawi Tali. Terus kedepannya sih kita akan banyak potensi yang ada di Ciora Cibuntu, terutama wisata alam itu nanti ada Gunung Sindang Layang, banyak gua, ada gua Ciorai, gua Sipulus, gua Sigoler, gua Gintung, gua Inten, itu banyak sekali nanti kita akan kembangkan untuk menjadi wisata religinya juga ada. Tempat misalnya Patilasan itu para wali Songo katanya sih di atas di itu nanti kita akan coba bekerja sama dengan pemerintahan untuk bahwa ini kita akan dibuka jalan supaya bisa ke Gedung Gunung Datar Bulu ke tempat ini jadi wisata religinya enak. Jadi kedepannya mungkin Kampung Ciora ini yang awalnya bukan sempat mendengar kampung tradisional mungkin kedepannya menjadi kampung wisata yang ada di Desa Lukrat ini. Ya. Baik lagi yang tadi menariknya itu untuk Curug Ciawi Tali sendiri ya Curug Ciora ya banyak yang bilang itu milik Pak Haji apa memang ke masyarakat apa kalau itu sih kalau di sekitar itu memang ada tanah itu kan tetap kalau itu bisa desa juga bisa kembangkan. Itu kalau desa yang mengembangkan mungkin bisa milik desa tapi bisa kerjasama dengan orang luar juga kan itu. Yang jelas potensi yang ada di lingkungan Desa Leuwih Karet umumnya khususnya ada di wilayah Ciorai dan Cibuntu ini akan kita coba kembangkan, kita bangun bagaimana supaya ada peningkatan, terutama kita akan menghidupkan UMKM yang ada di Ciorai. Itu UMKM yang ada di Ciorai dan Cibuntu supaya bisa ada nanti kalau banyak pengunjung kan di sini bisa orang Ciorai bisa jualan di pinggir-pinggir jalan kan bisa ada untuk penghasilan mereka kan gitu. Jadi banyak potensi lah ya kedepannya ya, banyak potensi kedepannya karena kita kalau dari Jakarta itu tidak jauh, hanya keluar tol Gunung Putri itu hanya kurang lebih 12 km udah nyampe Cibuntu Ciorai. Cukup strategis lah ya kita keluar tol Gunung Putri keluar tol Gunung Putri masuk Lulut, Desa Lulut, langsung Desa Leuwih Karet menuju Ciorai hanya 4 kilo dari Kampung Siangin itu udah masuk Ciorai. Jalannya udah kayak puncak kelihatan ke ini view. Itu seumpama nih ada tamu yang ingin bermain ke Bukit Sadewa lalu ke Curug Ciorai itu seperti apa sih ininya bentuk apa kebijakannya dari Pak Haji? Apa memang nanti
hanya di sini untuk penikmat motor saja dan seperti apa? Kalau masuk ke wisata itu tetap kita bayar kalau motor itu ya, karena kita satu Seperti yang di motor depan itu satu motor 15.000 ya? 15.000 satu motor 15.000. Toh kalau udah masuk ke wisata alam Bukit Sadewa ini, dia mau main ke Curug Ciawi Tali, dia tetap kan ada foto-foto juga di sini kan gitu, jadi sama aja kan gitu. Kalau soalnya kalau untuk sekarang ini di bawah tidak ada tiket Oh di gitu. Curug Ciawi Tali, Jadi kan masih free ya lah ya, masih free kan free. gitu. Gitu. Mungkin cukup itu saja Pak Haji informasinya. Ya, Mohon maaf bila saya ada pertanyaan yang nggak jalur gitu ya. Ya semoga dengan adanya video ini banyak masyarakat yang melihat dan ini menjadi tempat salah satu tempat untuk masyarakat yang di sekitar dan mungkin yang di luar Desa Karet bisa berkunjung ke sini. amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita bisa maju ke depannya. Makasih Pak Ya, Haji. sama-sama. Assalamualaikum.